Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan. Bersama-sama kita akan bersekutu dalam agenda Ngopeni Ati, edisi Rabu 13 Januari tahun 2021. Di tengah-tengah suasana kedukaan, oleh karena saudara-saudara terkasih yang dipanggil oleh Tuhan, oleh karena berbagai macam berita kedukaan yang ada di sekitar kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan dan pendampingan yang daripada Tuhan. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita pada saat ini, atau ngopeni ati pada saat ini, dengan kita masuk dalam saat hening sejenak. Tinggallah di dalam aku, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akui segala kerapuhan kami. Kami mengakui segala kekurangan dan ketidakberdayaan kami. Engkau tahu kami sedang berduka oleh karena berbagai macam kepedihan yang terjadi, oleh karena kehilangan yang menghampiri setiap kami. Kini kami datang kepadamu, memohon terang daripada cinta kasih-Mu, memohon berkat kekuatan daripadamu, supaya kami dimampukan untuk melewati suasana kepedihan dan kedukaan, berganti dengan suasana penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus
Kristus. Amin. Tiba waktunya kita menundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus menolong kita memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami rindu untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalam doa-doa kami. Kami rindu untuk senantiasa tetap berada di dalam jalinan komunikasi yang intim dengan Tuhan, supaya kami memahami kehendak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mengerti sabda-Mu. Bukakan kebenarannya untuk setiap kami, supaya kami bisa memahaminya, bahkan kami bisa untuk mewujud menyatakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayub pasalnya yang pertama, ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ayub 1, ayat 20 sampai 22 yang berkata demikian. Saya bacakan untuk kita semua. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat sekalian, kekasih-kekasih Tuhan. Apakah Bapak Ibu dan saudara sekalian pernah berduka? Iya, pernah. Apakah saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sedang berduka? Ya. Barangkali ada di antara kita yang masih berada di dalam suasana kedukaan itu. Barangkali setiap kita saat ini masih betul-betul berjuang dan bergumul mengatasi suasana kedukaan. Apalagi kedukaan yang sedang silih berganti. Hari ini, Rabu 13 Januari. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan berita bahwa seorang rekan yang pernah mengenyam pendidikan teologi bersama-sama, rekan satu angkatan di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Usianya masih cukup muda, 39 tahun. Oleh karena satu dan lain hal, oleh karena sakit yang ia alami, dia harus dipanggil oleh Tuhan. Di tengah-tengah usia yang masih muda, di tengah-tengah energi yang masih sangat cukup, di tengah-tengah indahnya membangun kehidupan rumah tangga bersama dengan istri terkasih dan anak-anak yang Tuhan karuniakan. Sedih rasanya sebagai seorang rekan yang harus kehilangan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan istri dan anak-anaknya. Mereka tentu memiliki kedukaan yang lebih dalam. Rasa-rasanya kedukaan itu masih terasa, masih belum hilang dari dalam hati. Beberapa saat kemudian seorang rekan juga, adik tingkat Fakultas Teologi yang saat ini melayani di GKJ Manahan Solo, ternyata juga dipanggil oleh Tuhan karena sakit. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bahkan saat ini ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya juga baru saja selesai memakamkan jenazah daripada jemaat di dalam usia 84 tahun. Dan telah dipanggil oleh Tuhan menyusul istrinya yang 39 hari sebelumnya telah dipanggil. Apa yang kemudian bisa saya sampaikan? Bahwa kedukaan itu menjadi satu hal yang sangat real. Kedukaan itu menjadi satu hal yang sangat nyata. Ketika ditinggalkan oleh sahabat, ketika ditinggalkan oleh rekan-rekan pelayanan, bahkan ketika harus kehilangan orang tua, bahkan saudara terkasih di dalam Tuhan.
Ya, duka yang sangat dalam. Apalagi ketika terbersit bagaimana situasi istri dan anak-anaknya, bagaimana situasi keluarganya dengan peristiwa yang sangat mengejutkan ini. Rasa-rasanya tidak karuan. Duka cita yang sangat dalam. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita kemudian adalah kenapa situasi ini harus terjadi, teman? Mungkin kita tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan sesuatu yang pasti. Tetapi setidaknya dari berbagai macam rangkaian peristiwa kedukaan yang terjadi, tentu kita berharap bahwa kita tidak sendirian. Tetapi ada Tuhan yang menopang. Ada Tuhan yang saat ini ikut menangis bersama dengan keluarga. Ada Tuhan yang saat ini sedang mencoba untuk mengajak kita semuanya bangkit, mengatasi kedukaan, bahkan menata dan menatap kehidupan ke depan dengan baik. Ya, setidaknya hari ini kita rindu untuk belajar bagaimana menyikapi peristiwa kedukaan itu dengan lebih tenang. Kita menghadapi peristiwa kedukaan itu bukan dengan amarah, bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan terang firman Tuhan. Sebagaimana kesaksian yang disampaikan oleh Ayub di dalam kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yang pertama, bahwa peristiwa kedukaan atau kematian itu adalah sebuah peristiwa yang bisa dialami oleh siapapun juga. Bisa dialami oleh mereka, entah itu mereka yang punya kedudukan yang tinggi ataupun mereka yang punya kedudukan seperti masyarakat biasa. Mereka yang sedang berada di dalam usia muda maupun mereka yang berada di dalam usia yang cukup lanjut. Siapapun, ketika tiba waktunya maut itu datang, tidak ada yang bisa menunda, apalagi menghindarinya. Bisa datang kapanpun, bisa datang sewaktu-waktu. Dan tentu kita diajak untuk selalu siap dalam menyambutnya. Lalu kemudian yang kedua, peristiwa kedukaan itu bisa datang dengan sarana apapun. Anak-anak Ayub, mereka dipanggil justru ketika mereka sedang berada di dalam sukacita bersama dengan anggota keluarga yang lain. Ketika mereka sedang menikmati jamuan atau persekutuan keluarga. Sementara yang lain, ya, mungkin menjadi korban karena kejahatan orang lain. Mungkin menjadi korban karena sakit penyakit, karena pandemi COVID di antaranya. Mungkin menjadi korban karena kesalahan bersikap dan bertindaknya sendiri. Ya, tapi satu hal, maut itu bisa datang kepada siapapun. Dan maut itu bisa datang dengan cara apapun. Setiap orang pasti akan berduka. Kedukaan inilah yang kemudian dengan jujur diungkapkan oleh Ayub. Dia duduk di atas abu, dia mengenakan kain perkabungan, bahkan dia menaburkan abu itu di atas kepalanya. Sebuah simbolis yang mengungkapkan betapa kedukaan itu sesuatu yang sangat dalam. Betapa peristiwa kehilangan itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Ya, kita bisa menemukan dalam berbagai macam tradisi di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana orang menunjukkan kedukaan itu, baik itu dalam respon sesaat maupun dalam respon berkelanjutan, yang dinampakkan di dalam sikap dan tindakan simbolis sehari lepas ke sehari, atau bahkan yang dinampakkan di dalam ritual peribadahan sekalipun. Ya, peristiwa kematian menyiratkan adanya kedukaan yang sangat dalam. Tetapi di balik itu, di balik peristiwa kedukaan-kedukaan yang ada, di balik simbolisasi kehilangan yang ada itu, Ayub mau menyampaikan sebuah pesan kepada setiap kita. Dia mengatakan demikian. Kemudian ia sujud dan menyembah. Kemudian dia bertelut di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Dia tidak mau lari kemana. Dia tidak mau lari dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak mau melampiaskan kedukaannya itu dengan cara-cara destruktif yang lain. Tetapi dia bersujud. Dia mengakui kelemahan dan kerapuhannya. Dia mengakui kedukaan dan keterbatasannya itu. Seraya dia menyembah, mengakui kemahakuasaan Tuhan. Dan inilah yang dikatakannya.
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang melekat di dalam dirinya, semua harta benda yang ia miliki, bahkan semua anak-anaknya, dan tentu apa yang kini ada di dalam dirinya, semuanya berasal daripada Tuhan. Dia dilahirkan tanpa apa-apa kecuali tubuhnya sendiri. Hidup itu adalah anugerah. Hidup itu adalah sesuatu yang indah yang Tuhan percayakan. Manakala semuanya Tuhan ambil, Ayub belajar untuk mengikhlaskannya sambil ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali. Aku bukan siapa-siapa, dan aku tidak punya apa-apa. Semuanya daripada Tuhan, maka terpujilah nama Tuhan. Ayub mengajarkan kita tentang sebuah keikhlasan. Ayub mengajarkan kepada setiap kita bahwa setiap orang yang sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya akan kembali berpulang kepada Tuhan. Ayub mengajarkan kepada setiap kita untuk meletakkan hidup kita itu kepada Tuhan dan untuk mengakui kebesaran dan keagungannya. Betapapun mungkin itu sangat berat untuk setiap kita. Yang terakhir, dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Biasanya dalam peristiwa yang mengejutkan dan mengagetkan kita akan bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Masih adakah Tuhan? Jika Tuhan memang masih ada, apakah Tuhan tidak berdaya dan tidak mampu membebaskan keluarga saya dari musibah ini? Apakah Tuhan tidak berdaya untuk menolong, menyelamatkan kami? Orang kemudian mencoba untuk mempersalahkan dirinya sendiri, bahkan mempersalahkan Tuhan. Tetapi di sini justru berbeda. Karena apa yang dilakukan oleh Ayub adalah dia sadar bahwa semua tetap terjadi di dalam kendali Tuhan, dan Tuhan sedang meratap bersama-sama dengannya. Tuhan sedang menangis bersama-sama dengannya. Maka dia mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Dan Ayub tidak menuduh Tuhan melakukan apa yang salah. Tuhan sedang memeluknya dengan erat. Saat ini, ketika kita sedang berhadapan dengan berbagai macam peristiwa kedukaan, percayalah bahwa kita tidak sendirian. Tetapi kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Dia sedang memegang erat tangan kita. Dia sedang menopang kuat kaki kita, supaya kita tetap bisa berdiri, supaya kita tetap bisa melangkah. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Terpujilah nama Tuhan. Bila ini yang keluar dari kedalaman hati kita, bila ini yang menggema dari lidah bibir kita, dan kita belajar mengikhlaskan untuk saudara-saudara kita yang terkasih, yang dipanggil oleh Tuhan kembali ke dalam pangkuannya. Seraya kita melanjutkan kehidupan di dalam kawalan, di dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kehidupan sangat dekat dengan kematian. Tetapi kami mau percaya bahwa baik di dalam kematian maupun dalam kedukaan, ada kuasa Tuhan yang terus bekerja atas kami. Kami bersyukur boleh melewati suasana-suasana kedukaan. Memang sebagai manusiawi tentu ini satu hal yang sangat berat. Kami harus berpisah dengan orang-orang yang mengasihi kami. Kami harus terus bergumul dengan keterbatasan-keterbatasan kami. Sementara begitu banyak persoalan yang datang menghampiri, terus menekan hari-hari kami. Tapi kami tetap mau percaya. Kami mau belajar seperti Ayub, mengikhlaskan segala sesuatu yang daripada Tuhan dan akan kembali lagi kepada Tuhan. Mengimani bahwa Tuhan sedang berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun dan menopang kami untuk kami keluar dari problematika yang ada, bahkan untuk kami dimampukan menghadapi suasana kedukaan berganti dengan suasana pengharapan. Berkati keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul dalam kedukaan mereka. Tuhan topang dan Tuhan kuatkan, sehingga boleh melanjutkan kehidupan dengan lebih baik lagi. Biarlah mereka yang telah Tuhan panggil, mereka berada dalam sukacita surgawi. Mereka berada dalam kemuliaan, oleh karena Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Selamat menikmati rengkuhan kasih Tuhan melampaui berbagai kedukaan yang mungkin Tuhan izinkan kita alami. Tuhan memberkati.